satu hal yang kamu kurang ya, atau yang tidak kamu miliki. One thing you lack. Bahasa Inggrisnya lebih jelas ya, satu hal yang Anda tidak miliki. Ya, kita akan belajar. Apa itu Pak? Apa satu hal yang kita tidak miliki? Ketika orang datang kepada Yesus, seperti bab yang sebelumnya, di bab yang ke-17, orang Israel jelas-jelas dipelihara oleh Tuhan, oleh kasih karunia-Nya, oleh kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan saja. Dari Mesir sampai dengan Gunung Sinai. Baru sampai Gunung Sinai mereka mau merubah, ya efektif merubah perjanjian kasih karunia ini. Yang sebenarnya Allah janji kepada Abraham. Mereka merubah, mereka meminta hukum Taurat. Ko aser, deber, adonai, ne aseh. Na aseh. Apapun Tuhan yang kau perintahkan, pasti kami dapat lakukan. Na aseh itu perkataan yang kuat, yang keras. Ya, seolah-olah orang Israel berkata, Tuhan, jangan kebaikanmu atau kesetiaanmu saja yang diperhitungkan kepada kami, tetapi kebaikan, ketaatan, kesetiaan kami juga, ya perhitungkan untuk supaya kami meraih berkat atau meraih penghukuman atau kutuk. Seketika, ya seketika perjanjian berubah, efektif berubah. Saudara, bukankah itu mengerikan? Bukankah itu sangat tragis, ya? Karena itu kita akan terus melanjutkan untuk mengerti benar-benar, ya ketika orang datang kepada Yesus seperti orang Israel ini. Nanti kita lihat ya, bahwa datang dengan upaya diri, dengan usaha diri, ya mau nggak mau harus di bawah hukum Taurat, saudara. Kenapa? Karena itulah standarnya, kudus, benar, dan adil. Tetapi tidak bisa membuat kita kudus, benar, dan adil. Hanya kasih karunia yang dapat membuat kita kudus, benar, dan adil. Dengan cara apa? Dengan cara disuplai. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita sudah dengar ya dalam tayangan sebelumnya di bab-bab 18, 17. Ya, bagaimana kita terus sekarang ini mengerti, ya penting sekali saudara. Di bab yang ke-18 ini tentang cara Tuhan. Ya, jadi kalau orang datang dengan kesombongan, yaitu di bawah hukum Taurat, Tuhan Yesus selalu dapat menyatakan ada satu kurang lagi. Yang ada padamu ada kurang lagi. Nah itu masalahnya, sehingga kita harus bertobat saudara. Sama-sama katakan bertobat. Ya, bukan bertobat dengan tradisional. Kesedihan, kedukaan gitu. Wah, karena takut dihukum, karena dimurkai oleh Allah. Bukan. Nanti kita akan lihat apa itu cara Tuhan tentang pertobatan atau metanoia itu. Bertobat dari pekerjaan sia-sia. Alkitab katakan pekerjaan sia-sia, dead works. Waduh Pak, rumit tuh Pak, apa itu? Nah nanti kita akan terus mendengar ya. Memang cara Tuhan itu paradoks. Ternyata bukan cara tradisional bertobat, tetapi cara Tuhan. Sama-sama katakan cara Tuhan. Metanoia. Ya nanti kita akan lihat. Bagaikan saya selalu bilang sebagai orang percaya matahari mengelilingi bumi, karena kita lihat matahari dari timur ke barat ya, terbit di timur, tenggelam di barat, seolah-olah matahari mengelilingi bumi karena kita di bumi. Padahal kebenarannya apa? Bumi yang berputar pada porosnya, dia mengelilingi matahari juga. Nah saudara, kita mesti melihat ya apa yang penting, yaitu amat yang sangat penting. Jadi saya kasih tahu aja dulu solusinya ya. Apa sih itu Pak? Satu hal yang kita tidak miliki, satu hal lagi, ya kita harus bertobat dari dead works, dari pekerjaan sia-sia. Sama tuh seperti orang Israel, pekerjaan mereka sia-sia kalau mereka minta diperhitungkan lewat kebenaran atau kesetiaan mereka. Sia-sia. Kenapa? Karena pasti salah. Karena hukum Taurat kita sudah dengar, tuntutan hukum Taurat standarnya itu bukan you do the best atau lakukan yang terbaik ya. Nanti kalau
70% lulus, yang lulus. Nggak seperti itu. Tapi you do perfectly. Kamu harus lakukan sempurna. Karena salah satu, salah semua. Itu kebenarannya. Saudara tidak bisa menawar dengan hukum Taurat yang kaku. Yang tidak bisa dibengkokkan, nggak bisa. Dan hukumannya adalah kematian. Karena itu pelayanan kematian disebut.